Halo teman-teman, setelah sekian lama gua ngebuat video short terus, akhirnya gua ngebuat video long di YouTube lagi. Berhubung gua nggak pernah pakai video long dan gua mau belajar, kayaknya gua harus undang seseorang buat nemenin gua di sini. Karena yang mau kita bahas nih berat nih hari ini nih. Dan buat kalian yang nggak percaya sama YouTube long gua, editor gua nggak kalah sama editor-editor YouTube kelas atas. Nih ada kursi kosong nih sekarang nih. Gue mau panggil orangnya, bisa langsung muncul, ajaib. Kalau yang lain pakai metode sulap dan lain, gue mau pakai metode sulap namanya Pak Tarno. Kalian kenal Pak Tarno nggak? Yang prok jadi apa? Ya, coba kita panggil ya bintang tamu kita ya hari ini ya. Tolong dibantu ya, prok jadi apa? Wih, siapa yang nggak kenal teman saya ini? Dari semuanya dia serba viral, mulai dari mobilnya yang viral. Mobil Wuling Charger 80 ribu. Sampai diserang orang se-Indonesia. Tapi kita nggak mau bahas itu hari ini. Yeah. So, ini temen gue namanya Jule Ekspor. Dia adalah salah satu orang yang gerakin ekspor di Indonesia. Dan anak muda yang jadi influencer buat teman-teman bisa belajar ekspor. Berhubung ekspor itu sangat lekat dengan UMKM, Jul. Betul. Jadi gue hari ini mau ngebahas hal yang orang bilang katanya itu cuman klise, pencitraan dan lain-lain. Namanya adalah UMKM digital. UMKM digital. Jadi kenapa gue bilang semu, Jul? Gue bilang semu nih, karena apa? Ya karena cuman pencitraan kadang-kadang. Lo buat platform, pemerintah buat aplikasi dan lain sebagainya, tapi akhirnya nggak berguna, nggak kepake. Dan kalau kita lihat berita nih, digitalisasi UMKM Indonesia masih semu. Masih semu karena 90% barang impor, Jul. Betul, dan sebenarnya kalau kita lihat ya, sekarang UMKM mereka kan jualannya cuma di mana sih? Tokped, mereka jualan di Shopee, sekarang mereka jualan di TikTok, itu kan yang udah paling umum kan. Tapi ujung-ujungnya yang terjadi lah si UMKM ini saling memangsa satu sama lain, jadi ada predator harga. Jadi misalnya lu jual berapa sekarang? Lu jual nih buku 10.000. Dengan buku yang sama, gue bisa jual dengan harga 80.000. Nanti ada yang jual lagi 70.000, nanti ada lagi yang jual 60.000. Selalu kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya menurut gue konsep dari digitalisasi UMKM ini, Pit, bukan lagi cuma sekedar mereka berasa digital dengan cara masuk ke dalam marketplace. Ya kalau masuk mah masuk aja, tapi kan sebenarnya basic dari semuanya adalah si UMKM itu sendiri yang sebenarnya harus digital. Betul. Bukan dia nempel dengan digitalnya orang, tanda kutip bukan nempel dengan marketplace-nya orang. Jadi basic yang kita mau bahas hari ini adalah digitalisasi yang paling dasar adalah punya website. Oh, punya website? Punya website itu yang paling dasar. Jadi kalau misalnya contoh, UMKM ini kan nggak selalu semuanya bisa dijual di marketplace. Oke, sekarang gue tanya gini, Jul. Kadang kita bilang UMKM ya. Misalkan nih, ada fotonya nih, dia lagi ngerakit limbah kayu ulin. Nah, pabrik gini atau factory gini sama website kan jauh banget, Jul. Kayak pabrik terus tiba-tiba website itu koneksinya gimana menurut lu? Nah, sebenarnya gini sih, kalau kita bicara mereka yang pabrikan lah ya, kalau pabrikan dalam arti yang pribadi ya, personal ya, maksudnya produksinya satu hari bisa 100 piece. Mereka jual di e-commerce juga belum tentu bisa kejual 100 piece setiap bulan. Ya kan? Dan ujung-ujungnya gimana? Sekarang adanya TikTok, mereka mulai bisa pakai konten dan lain-lain. Itu benar, gue setuju. Tapi tetap back to basic bahwa orang-orang itu nggak selalu nyarinya di TikTok. Mereka nyari apapun juga sekarang mulai di Google kan. Iya, betul. Nah, di Google ini gimana caranya kalian bisa keluar di Google ya otomatis semuanya adalah website. Iya sih. Gitu. Jadi mau dia pabrikan, mau dia UMKM biasa, tetap harus punya website karena sebenarnya peruntukannya berbeda. Kalau misalnya contoh ada orang jualan keripik udang. Kalau keripik udang mereka jualan di Tokopedia paling beli 1-2. Betul banget. Tapi kalau di website kan pasti jualnya sekontainer. Iya. Maksudnya bisa di branding dan dipromosikan seperti itu. Betul. Bener sih. Kadang gua ya jujur, gua ini secara pribadi gua cari tukang cukur rambut aja gua googling dulu. Tukang cukur rambut Tangerang. Iya, sekarang bahkan udah ada yang apa namanya? Si Google Map itu loh. Jadi salah satu parameter buat kita nyari makanan. Bener. Jadi Gading Serpong nih, kita nyarinya udah bukan nama restoran ya, tapi kita nyari kayak restoran Indonesia dekat sini. Betul. Pasti carinya rating yang paling gitu. tinggi, review paling banyak. Bahkan kalau ada yang website, kita lihat websitenya, makanannya apa, menunya apa. Pasti sih. Nah, itu kan hal basic kan. Nah, makanya nggak bisa semua UMKM itu masuk ke dalam marketplace. Contohnya, misalnya dia UMKM bilangnya apa, catering. Betul. Lu gimana dia catering masuk
masuk apa Tokopedia. Nggak bisa. Nggak Jasa bisa. susah. Jasa, dia harus mau nggak mau memasarkan jasanya di platform dia sendiri, yaitu website. Ada cerita lucu nih masalah catering, Jul. Temen gua, ini seorang temen gua lah, jemaat gereja lah ya. Dia tuh udah tua. Cuman dia tuh dulu nggak sengaja beli domain cateringtangerang.com. Domain itu yang menghidupi bisnis catering dia sampai sekarang. Karena kalau di search catering Tangerang munculnya nomor dia. Domainnya bagus banget coy, cateringtangerang.com. Dan sampai sekarang dia bisa punya rumah, ngidupin anak istrinya tuh gara-gara satu domain itu. Betul. Cateringtangerang.com. Nah ini sebenarnya teman-teman juga harus paham supaya mereka nggak selalu merasa digital itu adalah buat konten di TikTok. Betul. Ya, itu sebenarnya salah satu support. Tapi ujung-ujungnya nih ya, teman-teman harus tahu, semua orang yang kita lihat di TikTok terus kontennya viral dengan jualan barang, kan kita juga nggak selalu belinya di TikTok. Betul. Kita kan akan redirect ke tempat lain, entah redirect ke websitenya, entah redirect ke Tokped atau ke Shopee, tapi intinya adalah semua hal itu harus dipunyai sama si UMKM. Tapi back to basic ya sebenarnya adalah website itu sendiri. Iya, kalau gue sih melihat e-commerce ini sebagai salah satu sales channel aja ya. Jadi jangan dijadikan sebagai backbone. Justru kalau gue berbisnis ya, gue buat brandingnya itu sendiri, habis itu gue buat websitenya itu sendiri. Jadi orang ngerti bisnis gue ini apa. Bener, dan di website itu jelas, maksudnya bisa dibuat secara jelas dan detail. Saya bisnisnya itu apa? Mulai dari pengerjaan awal, jadinya, dijualnya kemana, testimoninya. Bener. Itu selengkap itu. Jadi, karena jujur ya, kenapa akhirnya kita berdua mulai ngegarapin website dan kita bicara digital UMKM dengan website? Karena sekarang nggak semua orang mereka dapat keuntungan di marketplace. Bener. Iya kan? Dijual di berat. marketplace aja belum, ya laku satu dua, tapi nggak bisa hidup. Apalagi sekarang banyak barang impor. Nah, apalagi sekarang banyak barang impor. Dihajar harganya. Nah, makanya kayak contoh kemarin David juga bikinin website buat sales mobil. Betul. Nah, gimana sales mobil masuk marketplace? Memang ada mobil123.com, iya. Tapi kan tidak melulu orang nyari mobil di mobil123. Iya. Dia kan nyarinya pasti di mana? Beli Hyundai di Tangerang. Gitu kan? Kemarin gua kasih domain bagus banget, belihyundai.com. Even dia, mantap. lu ketik beli Hyundai muncrat. Even dia lu ketik beli Hyundai dia muncul nomor 1, Jul. Dan setelah itu bahkan kepala cabang dari Hyundai itu yang di tempat dia kerja kontak gua dan kasih hampers, katanya bilang saya thank you gitu. Nah itu yang sebenarnya menurut kita, gua sama David ini kita mulai ngegarapin. Cuma kan website ini selalu konotasinya ribet, buatnya mahal. Betul. Biasa aja, kalau yang biasa murah, yang bagus mahal gitu loh. Iya. Nah makanya akhirnya gue sama David berinisiasi untuk bikin satu platform yang namanya web export. Saya basicnya adalah itu diperuntukkan untuk teman-teman UMKM yang mau buat website. Nanti harapannya bisa ekspor, meskipun peruntukan websitenya mas sebenarnya bisa lokal juga kan. Iya, bisa. Cuman karena kita memang harapannya si UMKM nggak cuma digital tapi nanti ekspansi ke luar negeri, makanya kita namakan webexport.com. Nah, web export ini ceritanya lucu sih. Julio ini telepon gua. David waktu itu kerja di perusahaan US. Gua kerja di US. Jadi ya US itu standar banget lalu buat landing page yang keren. Jadi ya gua tuh di agency. Lu bisa sebutin deh semua big name gue pernah kerja, Google, Apple dan lain-lain. Itu mereka pasti buat landing page di salah satu produk mereka. Itu pasti. Mereka pasti buat website, either itu bisnis baru atau existing. Kalau ada sesuatu baru, mereka pasti buat website. Nah, Julio telepon gue lagi kerja sama orang-orang US. Fit, gue mau buat website dong buat UMKM. Oke, harganya mau berapa? Kalau bisa 1 jutaan. Nggak mungkin, Jul. Gimana caranya? Luar negeri tuh mahal. Bahkan sekarang di kita sendiri ya, kalau ada agensi website, itu pasti mereka charge-nya tuh mahal karena harga website tuh abu-abu sebenarnya. Betul, harganya masih abu-abu di negeri ini. Karena kan itu masih tergantung sama si penciptanya. Betul. Ya kan? Dan orang masih awam tentang itu. Makanya waktu kita bikin webexport.com dengan harga 1 juta ya itu membuat para pembuat website lainnya menjadi kesal mungkin, tapi ya sudah, maksudnya kan kita tujuannya adalah bantu UMKM. Betul. Harganya itu cuma 1 jutaan, kalau kalian pakai promo code harganya cuma 1 juta. Iya. Murah banget dan coba deh kita kasih lihat nih si web exportnya. Dan itu akhirnya yang gua kerjain sekarang dan ya kita coba kasih lihat ya webexport.com-nya ya. Akhirnya ya udah, gua desain gini aja pakai website karena namanya web export kan ya pakai website. Simple, Jul. Dan di sini sebenarnya template-nya tuh banyak. Jadi kalau teman-teman yang pengen punya usaha apa gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh mereka mau usahanya kelapa gitu ya. Ada, tinggal ketik aja. Coconut misalnya.
Tuh, banyak. Dan di sini teman-teman lihat orang-orang yang udah beli, yang paling terfavorit tuh kelihatan dari angkanya yang udah beli. Misalnya contoh, coba balik ke sebelumnya. Nah, itu kan ada 100 orang membeli ini. Iya. 80 orang membeli ini. Jadi kelihatan sebenarnya mana yang terfavorit. Tapi balik lagi tuh ke selera masing-masing ya. Iya, dan ini gua ngerjainnya pakai desainer teman-teman gua dulu. Baik itu yang kerja di US maupun di startup gue yang dulu. Jadi ini udah pasti bagus punya, Jul. Karena mereka udah pengalaman buat gini. Dan sebenarnya teman-teman juga harus tahu karena pembukaan yang ngebuka website ini kan device-nya beda-beda, nggak selalu laptop kan. Iya. Kalau kita tuh udah yang super responsif. Jadi kalau misalnya ada orang yang bukanya lewat handphone misalnya. Nanti kita ada tampilannya yang kelihatan, contoh di inspect ya, Bapak. Bayangin dulu nih, bisa begini loh, tengahnya bisa terbang-terbang begini emang. Nih, 1 juta harganya lagi. di inspect. Nah, terus dia jadi mobile, otomatis dia, Jul. Dia udah bagus pasti. Nah, ini sebenarnya kalau kalian misalnya mau buat yang responsif apa segala macam hal kayak gini, biasanya add-on di luar dijual terpisah. Tapi kalau kita udah 1 juta tuh udah komplit. Jadi paketnya ini sebenarnya ya 1 juta ini teman-teman. Kalian itu yang pertama dapat domain nih, Jul. Misalkan Coconut Indonesia. Kita search dulu. Ada nggak? Oh, masih ada nih .co.id-nya. Kita beli. Coba cari yang .com aja, yang .com. Oke, coba cari .com ya. Yang paling umum, karena .co.id biasanya kalian harus diminta PT. Misalnya contoh kayak My Indo Coconut, nah ribet tuh. My Indo Tipu mulu lu. Nah, itu kan ada nih .com. Jadi kalian dapat domain. Gue udah paketin domain dan ini pakai teknologi yang otomatis, Jul. Lo langsung udah ke-register domainnya ketika lo beli. Nah, sekarang tinggal dipilih template-nya. Simple banget. Ya, misalkan kita ketik Jangan kok, ya sebenarnya template mobil juga kalau kalian mau pilih terus kalian mau ganti-ganti foto jadi Coconut ya bisa jadi Coconut juga. Bisa. Cuman semuanya. kalau kebanyakan orang Indonesia kan males ya. Bingung, tidak bisa berimajinasi. Makanya kita kasih gambaran Coconut. Kita kasih gambaran Coconut. Oke, kita pilih yang misalkan Coco Bristol aja ya, yang bagus nih. Nah, itu pencet centang. Pencet centang, kita lanjutkan. Nah, ngisi data diri. Yang paling penting ini nih, Jul. Ini kan harganya segini, tapi kita kasih promo. Tuh, ada promo. Promonya namanya bikin website. Gunakan. Tuh, langsung jadi 1 juta. Diskonnya 700.000. Nggak ada untungnya nih. Ya apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sementara. Nggak lama lagi nih harga bisa mahal. Cuman betul. Biar teman-teman yang nonton video ini kalian juga punya gambaran. Bentar sih. Punya gambaran kalau misalnya bikin website itu mudah dan nggak mahal. Jadi kalau misalnya mereka udah jadi, lanjutkan. Intinya nanti dalam 2 kali 24 jam. Nggak sampai, harusnya 1 kali aja. 1 kali 24 jam langsung dibuatin dan jadi. Sama tim gue, jadi gue ada standby beberapa tim IT buat nge-setup. Dan gue juga standby customer service. 7 hari kerja ada terus. Kalian bisa chat di button WhatsApp ini. Itu ada terus, kalau ada keluhan, ada apa, pasti dibantuin. Dan gue kasih bonus juga, Jul. Nggak berhenti sampai sini. Dapat email mereka. Tuh, jadi emailnya kayak julio@myindococonut.com. Karena kalau kalian ada deal-dealan dengan perusahaan besar atau pemerintah atau buyer pembeli di luar negeri, dengan email yang seperti itu membuat kalian tuh jadi yakin. Membuat mereka jadi yakin sebenarnya untuk membeli barang dari kalian. Tapi penggunanya bukan di di kayak email yang platform yang sulit dimengerti. Iya, itu gampang. Dia bisa tap in dengan Gmail. Bisa tap in dengan Gmail, bisa tap in dengan aplikasi mail di HP kalian, di laptop kalian. Jadi gampang. Betul. Itu gratisnya. Dan kalau gue boleh jujur ya, Jul, gue dulu sering ngerjain kayak gini. Ini gue jual 10-20 juta. Masuk akal. Bahkan kemarin kita ada pulang dari Jepang, di Jepang bilang web builder di sana aja itu paling murah 20 juta. Iya, web builder buat UMKM di sana 20 juta per tahun ya. Kalau ini 1 juta per tahun. Jadi 1 juta per tahun berarti kan 1 bulan cuma sekitar 90.000. Ya, 90.000. Dan kalian bisa dapetin omset yang berpuluh-puluh beratus kali lipat lebih dari website itu sendiri. Bener. Jadi ini adalah suatu proses buat branding,
buat marketing, buat digitalisasi yang beneran. Kalian punya di kartu nama ada websitenya www.myindococonut.com kan keren gitu loh. Masa kalian punya kartu nama atau mau jualan atau mau nawarin ke orang tuh tidak masa gini. Ketika gue ketemu David misalnya ya, Pit gue ada bisnis, lu mau nggak? Bla 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 bla. Coconut kelapa gue mau tertarik. Apa bisnis lu? Ada, lu coba cari di Tokped. Kan aneh. Males. Lu coba cek web gua, itu yang sebenarnya itu yang keren. Atau paling keren udah lu googling aja nama bisnis gua, nanti keluar nomor 1. Nanti kita bisa buatin kayak Google Map-nya dan lainnya itu sederhana dan itu easy lah buat kita. Tapi intinya adalah si UMKM ini sebenarnya kita akan bicara digitalisasi mulai dari hal yang paling basic yaitu adalah website. Ya. Mulai dari website itu adalah digitalisasi yang paling nyata menurut kita. Nanti pokoknya setelah ini konten-konten berikutnya mungkin kita akan nge-review website dan juga nanti kalau ternyata channel lu berkembang, kita akan keliling dan kita akan buatin langsung website-website ke usaha-usaha kecil yang ada di sekitar kita. Atau kalau kita lagi keluar kota, kita datangin, kita samperin, kita buatin website langsung di situ. Semoga channel aku berkembang ya teman-teman, didoakan. David ya. Jadi bisa. Padahal followernya udah 100.000. Kalau view-nya kecil ya awal. Jangan sampai kecil lah. Pokoknya teman-teman pantangin terus aja. Abis ini kita bakal review kayak yang Jule bilang. Terus kita bakal turun ke jalan-jalan. Kita bakal buatin website buat orang-orang. Betul. Oke, gua personally thank you Jul. Terima kasih udah mau David. membantu gua dalam channel gua yang masih bayi ini. Dan 100.000, padahal udah bisa minta ini loh, silver play button. lagi OTW. Lagi mantap. Awas kalau view-nya kecil, memalukan di subscriber. Ya udah lah. Oke, thank you so much Jul. Sukses terus buat bisnis ekspor lo dan semoga bisnis kita ini juga bisa banyak bantu UMKM. Amin. Yaudah, see you on next video.